Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Gusman, NIM saya 2018 1103 703 113 dan 304. Nah, di sini saya akan mereview jurnal yang akan saya review yaitu penerapan metode RAD dalam perancangan Siramedi pada klinik Halovisio. Nah, di sini saya sudah mendapatkan di jurnal Sains dan Manajemen mendapatkan Sinta skornya 4. Nah, lalu yang pertama-tama, jadi dalam latar belakang penelitian ini, klinik Halovisio masih menggunakan sistem konvensional yang mengibatkan kurang efektif dan efisien dalam pelayanannya. Nah, selain kurang efektif dan efisien, sistem konvensional juga kurang dapat diandalkan dalam pengolahan data antara lain pencernaan data, pencatatan data, serta pimpinan sulit melakukan pengambilan keputusan. Nah, lalu klinik Vasio membutuhkan sistem baru yang dapat menyelesaikan permasalahan, salah satunya adalah dengan merancang sistem informasi rekam medis. Nah, dengan adanya sistem informasi ini, lalu organisasi atau perusahaan dapat menjamin kualitas informasi yang disajikan dan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi tersebut. Nah, lalu dengan penggunaan sistem informasi rekam medis ini, diharapkan klinik Vasio itu dapat berkembang lebih baik serta permasalahan yang sebelumnya terjadi dapat diatasi. Nah, itu untuk latar belakang yang penelitian. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan RAD. RAD itu apa? RAD itu Rapid Application Development. Jadi seperti untuk mengatasi permasalahan pada klinik Halovisio. Penulis memilih metode RAD dalam rancangan sistem informasi rekam medis, Sirimedi, karena metode RAD yang setiap tahapannya mudah diikuti. Nah, itu yang penjelasan untuk RAD-nya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang pertama metode penelitiannya. Nah, pertama-tama ada teknik pengumpulan data. Nah, di teknik pengumpulan data ini ada 3, yaitu yang pertama-tama itu observasi. Nah, seperti observasi itu, lalu yang kedua untuk wawancaranya, untuk pengumpulan datanya. Lalu yang ketiga, metode penelitian kepustakaan. Nah, lalu untuk yang kedua itu metode pengembangan perangkat lunak. Nah, di dalam pengembangan perangkat lunak ini yaitu ada 3 juga. Yang pertama-tama itu rencana kebutuhannya. Jadi rencana kebutuhannya apa saja yang dibutuhkan. Lalu yang kedua proses desainnya. Desainnya mau seperti apa, jadi dapat diproses yang akan direncanakan tersebut. Lalu yang ketiga ini implementasinya. Jadi implementasinya itu seperti apa nanti yang akan diimplementasikan dan dijalankan itu. Nah, selanjutnya lalu saya akan menjelaskan dalam rencana kebutuhan yang sudah dijelaskan untuk metodologi penelitiannya itu. Nah, di sini rencana kebutuhannya itu ada banyak. Nah, lalu yang pertama-tama itu skenario kebutuhan owner, jadi yang untuk yang punya. Nah, kebutuhan itu apa aja yang akan dibutuhkan. Nah, di sini sudah dianalisa atau diobservasi yaitu sudah yang pertama yaitu mengolah data pasien, lalu yang kedua mengolah data terapis, nah yang ketiga mengolah data pengguna, dan yang keempat mengolah data paket. Nah, lalu selanjutnya mengolah data tindakan, mengolah data rekam medis pasien, dan yang terakhir mengelola laporannya untuk kebutuhannya, ownernya atau pemiliknya. Lalu untuk yang kedua ini, jadi skenario kebutuhan terapis. Nah, skenario kebutuhan terapisnya ini apa aja? Jadi hanya ada satu, yaitu mengelola data rekam medis pasien. Jadi hanya untuk mengelola data rekam medis pasiennya saja, tidak mengelola apa yang lainnya. Jadi hanya fokus di rekam medisnya pasien aja. Nah, lalu yang ketiga ini, nah skenario kebutuhan administrasinya. Lalu untuk apa? Untuk administrasinya saja. Jadi kebutuhannya tidak yang lain-lain, tapi hanya untuk administrasinya saja. Lalu yang ini ada satu yaitu mengelola pendaftaran pasien. Nah, lalu selanjutnya saya melanjutkan untuk proses desain.
Nah, di proses desain ini dalam penelitian ini menggunakan UML, bisa disebut Unified Modeling Language. Nah, untuk melakukan perancangan sistem dan database, sedangkan tools yang digunakan adalah yaitu Enterprise Architecture. Nah, yang digunakan ini yang pertama itu Use Case Diagram. Nah, untuk Use Case Diagram ini menggunakan data untuk seperti login, untuk mengelola pasiennya, mengelola data pasien, isinya mengelola data terapis, mengelola data pengguna, mengelola data tindakan, mengelola data paket, dan mengelola rekam medis. Dan yang terakhir itu untuk mengolah laporan isinya dari yang use case diagram ini. Nah, lalu yang kedua ini activity diagram. Nah, di activity diagram ini ada dua. Nah, yang pertama ini mengolah data pasien. Nah, untuk yang mengolah data pasien ini dari ownernya ini, jadi bisa dimulai lalu memilih menu untuk data pasiennya. Jadi untuk data pasiennya dimulai dengan memilih data pasien, lalu input data tambah data, lalu disimpan data pasiennya, lalu ada pilihan yang lain-lain untuk pilihannya, lalu menginput ID pasien supaya lebih gampang untuk mencarinya atau menghapusnya ataupun menambahinya. Lalu dipilih simpan, sehingga data tersebut tersimpan di aplikasi tersebut. Nah, lalu lanjut untuk mengelola data rekam medis. Nah, yang mengelola rekam medis ini yaitu seperti pilih menu mengolah data medis, jadi seperti yang menggunakan mengolah data pasien sama aja seperti itu, tapi lebih sedikit untuk proses desainnya karena lebih simpel dan ringkas. Sedangkan untuk yang data pasien itu menggunakan banyak desain karena menggunakan banyak alur yang digunakan. Nah, lalu sama untuk tambah datanya, input juga, lalu biar bisa diganti atau dirubah, dan itu pun juga bisa untuk dihapus untuk yang rekam medis pasiennya. Nah, lalu yang lanjut yang square diagram. Jadi square diagram itu sama seperti activity-nya. Jadi tidak jauh beda. Hanya kalau yang activity itu untuk diagramnya, yang ketiga ini untuk square-nya. Nah, sama saja yaitu mengolah data pasiennya. Nah, yang kedua itu mengolah data rekam medis pasiennya. Nah, lalu yang keempat ini ada di kelas diagram. Nah, kelas diagram ini, jadi ada kelas diagramnya itu, jadi menggunakan kelas-kelasnya apa saja yang dibutuhin. Jadi ada banyak macam-macam kelas yang terdapat di kelas diagram ini. Nah, lalu yang kelima ini menggunakan development diagram. Development diagram itu menggunakan rich client, application server, dan menggunakan database yang menggunakan MySQL. Nah, lalu untuk yang data model yaitu sama, menggunakan kayak seperti di atas activity diagram atau kelas diagram, saking lebih banyak untuk kelas-kelasnya. Jadi di data model ini banyak sekali kelas-kelasnya yang akan didapatkan. Nah, lalu dalam implementasi dalam penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman Java, dan tools yang digunakan adalah NetBeans IDE 8.2. Nah, ada dua yaitu From mengelola data pasien, yang kedua From untuk data rekam medis pasiennya. Jadi tujuannya dibuat ini, penelitian ini untuk menggunakan dua. Yang pertama itu untuk mengelola yang data pasiennya, jadi data-data pasiennya untuk itu dikelola. Lalu yang kedua, From-nya data ini untuk yang rekam medis untuk pasiennya. Nah, lalu kesimpulannya, jadi klinik Halofacio ini merupakan klinik yang sudah dipercaya banyak kalangan baik, yaitu di masyarakat ataupun olahragawan, lalu samapi dengan masyarakat umum. Kepercayaan pasien ini terhadap klinik Fasio ini menjadikan klinik tersebut jadi klinik yang berkembang, sehingga bisa disebut juga klinik Fasio ini klinik yang sangat besar atau yang bisa dipercayai. Nah,
Lalu sehingga klik tersebut itu harus memperbaiki sistemnya. Jadi sistemnya harus diperbaiki. Karena penulis melakukan observasi secara langsung banyak kelemahan-kelemahan yang menghambat klik SEO itu untuk berkembang. Lalu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, di klik tersebut penulis merancang sistem informasi rekam medis, yaitu bisa disebut dengan Siremedi. Nah, Siremedi ini dirancang menggunakan metode RAD, yaitu Rapid Application Development, yang setiap tahapnya mudah diikuti. Lalu seperti itu untuk kesimpulannya. Terima kasih atas penjelasannya yang saya sudah mereview jurnal ini. Lalu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.